Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desri Indah Ramadona dengan NIM A1C1194041 dari kelas reguler B 2019. Baiklah, di sini saya ada beberapa permasalahan atau pertanyaan mengenai praktikum kimia organik 1. Nah, permasalahan yang pertama itu adalah jelaskan analisis Anda di mana letak kegagalan upaya perbaikan yang Anda sarankan dari hasil-hasil percobaan reaksi sederhana pada alkana. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan video terlebih dahulu. Cara pembuatan sirup alkana. Yaitu yang pertama-tama kita mengambil beberapa bahan yaitu sodium benzoat. Kita ambil 1 sendok sodium benzoat. Kemudian kita menambahkan 1 sendok sodium hidroksida atau NaOH. Sama-sama 1 sendok ya. Sampai dengan setelah itu kita tutup dengan kapas. Kemudian kita panaskan. Nah, di dalam video tadi yang telah kita amati bahwa tidak ada kegagalan dari hasil yang diperoleh karena hasil yang diperoleh pada video tersebut menghasilkan senyawa alkana yang ditandai dengan terbentuknya cairan dan berbau seperti deterjen. Tapi pada video ada beberapa kesalahan perhatikan yang yaitu perhatikan tidak mencuci tabung reaksi yang akan digunakan terlebih dahulu. Harusnya mencuci tabung reaksi dengan menggunakan NaOH dan dibilas dengan Aquades agar tabung reaksi steril dan bersih dari zat ataupun larutan terkontaminasi di dalam tabung reaksi. Pada percobaan ini, perhatikan saat memanaskan tabung reaksi langsung saja dengan menggunakan penjepit dan dipanaskan langsung dengan bunsen. Seharusnya jangan seperti itu. Karena bisa menyebabkan kecelakaan saat melakukan percobaan, yaitu proses pemanasan terjadi, tangan perhatikan bisa saja kesemutan ataupun penjepit bisa saja tidak bekerja dengan baik. Dengan demikian larutan yang dipanaskan tadi bisa jatuh dan juga terkena tangan. Perhatikan dan membuat percobaan dilakukan gagal dan percobaan ini tidak menggunakan termometer. Padahal termometer sangat perlu dan penting sekali untuk melihat tepat larutan mengalami titik didih. Seharusnya perhatikan tuh menggunakan termometer agar bisa melihat titik didih apakah sudah tercapai titik didih larutan tersebut atau belum. Hasilkan gagal karena perhatikan bisa melakukan pemanasan tidak tepat mencapai titik didih dan membuat larutan tidak bereaksi dengan sempurna dan menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, upaya perbaikannya adalah seharusnya perhatikan menggunakan glass beaker yang berisi air dan diletakkan tabung reaksi di dalamnya dan menggunakan kaki 3 serta kain kasa untuk sebagai alat glass beaker tersebut. Dengan hal ini meminimalisir kegagalan yang terjadi pada percobaan dan seharusnya pada percobaan ini menggunakan termometer untuk melihat titik didih larutan sudah tercapai atau belum untuk keberlangsungan hasil dari percobaan ini. Nah, baiklah, permasalahan atau pertanyaan selanjutnya itu adalah jelaskan analisis Anda di mana letak perbedaan mendasar dari hasil-hasil percobaan reaksi sederhana pada alkena dan alkuna. Baiklah, sebelum saya menjawab, saya akan menampilkan video.
baiklah, dari video yang telah kita amati menggunakan sampel, yaitu adalah sikloheksana, dengan menggunakan reaksi uji bromin. Nah, yaitu pada saat sampel, yaitu sikloheksana diteteskan oleh bromin, terjadilah reaksi di mana larutan yang awalnya berwarna kuning dan setelah beberapa menit diguncangkan dan juga diberikan katalis itu adalah sinar matahari, maka yang mula-mula larutan berwarna kuning berubah menjadi warna bening. Jadi pada percobaan ini terjadilah reaksi yang ditandai oleh perubahan warna larutan dari kuning menjadi bening. Mengapa bisa bereaksi? Karena larutan yang digunakan antara sikloheksana dan bromin ini sejenis. Lalu sikloheksana bersifat stabil dan memiliki energi transisi yang kecil. Itu membuat reaksi bereaksi dan memperoleh produk yang sesuai dengan diharapkan. Serta perbandingan rasio antara sikloheksana dan bromin sebanding, yaitu 1:1. Dengan demikian larutan dapat bereaksi dan hasil yang dihasilkan pada video percobaan ini berhasil dikarenakan saat sikloheksana dengan reaksi bromin dicampurkan itu adalah larutan itu bereaksi dengan ditandai dengan adanya mula-mula larutan yang berwarna kuning menjadi berwarna bening saat ditambahkan dengan reaksi bromin dan dibantu dengan katalis sinar matahari. Baiklah, selanjutnya adalah penampilan video reaksi alkuna. Baiklah, itulah penampilan video dari reaksi alkuna. Nah, dari video yang telah kita amati tadi, yaitu sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah betadin, yaitu sebagai iodium, air, dan batu karbit. Nah, hasil dari percobaan ini adalah saat air dimasukkan ke dalam dua botol yang berbeda, yaitu botol satu itu tuh dengan wadah botol bekas aqua, dan botol satu lagi itu adalah botol sirup. Jadi yang kita namai pada botol aqua itu botol yang pertama, dan botol yang kedua itu adalah botol sirup. Nah, setelah itu dimasukkan air pada botol pertama dan kedua. Nah, pada botol pertama ini dimasukkan betadin. Nah, setelah itu pada botol kedua dimasukkan juga batu karbit. Nah, lalu batu karbit yang telah dimasukkan itu langsung ditutup, dan ada penghubung antara botol 2 dengan botol 1, yaitu adalah selang. Nah, dari hasilnya saat dihubungkan dengan selang dan betadin yang dicampurkan air berubah warna, yang mula-mula betadin ini kita lihat di video tadi yaitu adalah coklat yang sangat pekat. Tapi setelah beberapa menit kemudian menjadi warna bening. Hal itu ditandai karena adanya reaksi antara gas asetilin dan betadin yang membuat dan reaksi itu menunjukkan perubahan warna yang terjadi, yang mula-mula betadin berwarna coklat, sehingga beberapa menit kemudian menjadi warna bening itu disebabkan karena batu karbit ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari
hasil dari percobaan yang kita dapat amati dalam video ini berhasil karena dengan adanya menandai perubahan warna yang betadin yang berwarna coklat itu berubah menjadi warna bening, itu merupakan reaksi dari alkunanya. Baiklah, pertanyaan atau permasalahan selanjutnya yaitu adalah jelaskan gagasan kreatif Anda dalam merancang percobaan pengujian reaksi-reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Nah, jadi ini saya akan menjawab pada reaksi alkana terlebih dahulu, yaitu pada video yang telah ditampilkan tadi bahwa bahan yang digunakan untuk melihat reaksi alkana yaitu menggunakan sampel atau zat sodium benzoat dan sodium hidroksida. Jadi, jika tidak ada sampel atau zat tersebut, kita bisa menggantikan dengan sampel yang lain, yaitu adalah N-heksana dan dengan bromin sebagai pereaksi. Saya memilih bahan ini karena bromin dan N-heksana ini merupakan larutan atau zat yang sejenis dan bisa bereaksi ketika diletakkan dengan sinar matahari. Jadi, jika tidak ada sodium benzoat dan sodium hidroksida, kita bisa menggunakan N-heksana dan bromin. Nah, pada reaksi alkena, pada video yang telah kita amati tadi, bahwa yang digunakan untuk melihat terjadinya reaksi alkena yaitu menggunakan larutan sikloheksena dan bromin. Jadi kita bisa menggunakan bahan yang lain, yaitu dengan menggunakan sampel sikloheksanol dan asam sulfat pekat direaksikan akan menghasilkan reaksi eksoterm, dan saat dicampurkan antara sikloheksanol dan asam sulfat pekat, warnanya tuh mula-mula itu adalah larutan berwarna bening, dan setelah dicampurkan dengan asam sulfat pekat, warna tersebut berubah menjadi warna coklat kehitaman. Nah, perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut menandakan adanya senyawa alkena di dalamnya. Setelah itu, pada reaksi alkuna, pada video yang telah kita amati tadi, bahwa ada bahan yang digunakan untuk melihat terjadinya reaksi alkuna adalah mereka video itu menggunakan betadin, air, dan batu karbit. Jadi kita bisa menggunakan bahan yang lain untuk menggantikan bahan dari percobaan tadi, yaitu menggunakan betadin, setelah itu batu karbit. Dan di sini kita menggantikan air dengan etanol atau metanol. Nah, kenapa sih saya memilih metanol dan etanol untuk menggantikan air? Yaitu karena air ini kan bersifat polar, dan metanol serta etanol itu pun sifatnya polar juga. Jadi jika kita tidak ada air atau di sekitar kita itu tidak ada air, maka bisa digantikan dengan metanol atau etanol. Dengan hal ini akan menghasilkan reaksi yang sama pada video yang tadi ditampilkan. Baiklah, itulah jawaban dari masalah atau pertanyaan mengenai praktikum kimia organik 1. Lebih dan kurang saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.